10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah Statistika Ekonomi 2, yakni topik populasi dan sampling. Populasi sendiri sudah kita bahas pada satu video, kemudian sampling kita sudah bahas pada video sebelum ini, akan tetapi belum tuntas. Maka kita sambung dengan video ini untuk menyelesaikan. Kalau tidak salah pada video lalu kita sampai ke sini, yaitu nomor 4, cluster sampling atau penarikan sampling berkelompok. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Itu adalah masing-masing itu adalah teknik penarikan sampling dengan model probability sampling atau random sampling. Penarikan sampling dengan random sampling itu ada beberapa teknik. Ada 6 teknik. Dari 6 teknik itu 4 sudah kita bahas, yaitu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Kemudian kita akan lanjut kepada teknik yang kelima dan keenam. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa teknik yang sedang kita bahas dan kemudian saya selesaikan nomor 5, 6 ini terkait dengan cara penarikan sampel dengan pendekatan probability sampling atau random sampling. Itu maknanya adalah si peneliti atau orang yang mengambil data itu menentukan sampling atau penarikan sampel, menentukan penarikan sampel itu dengan cara acak. Dan dengan demikian, kalau acak berarti ada setiap orang, setiap unit, setiap bagian atau elemen dari suatu populasi itu mendapatkan peluang, kesempatan. Ada masing-masing memiliki tingkat kemungkinan, ada istilah probability sampling. Probability itu artinya kemungkinan untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, itu pengertian daripada penarikan sampling dengan model probability sampling atau disebut dengan istilah random sampling. Random itu artinya mengacak. Tentunya dengan cara-cara atau 6 cara. 4 diantaranya sudah kita bahas. Yang keempat ini sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, nah itu. Yang kelima yaitu multi-stage sampling atau penarikan sampel secara bertahap. Nah, hampir sama dengan cluster. Nah, cluster ini adalah salah satu teknik yang sudah kita bahas pada video lalu. Dengan tahap lebih dari 1 kali, misalnya provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan atau desa, dan seterusnya. Bisa juga dibalik, mulai dari yang terendah yaitu RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Artinya dibuatkan dalam bentuk klaster, kemudian penarikan sampelnya itu secara bertahap. Ada populasi yang dikelompokkan sebagai populasi di level provinsi, kemudian populasi di level kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, bawah. Lalu setiap level itu, setiap tahap itu ditarik masing-masing perwakilannya atau sampelnya, tentunya dengan
model acak ini, model acak. Semua populasi yang tergabung di dalam semua tahap ini, apakah di tahap provinsi, kabupaten dan seterusnya, punya peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Itu sebagai penjelasan nomor 5. Salah satu teknik penarikan sampel terkait dengan random sampling atau probability sampling. Oke, yang keenam atau yang terakhir daripada teknik penarikan sampel dengan asumsi random sampling atau probability sampling, yaitu nomor 6 ini area sampling atau penarikan sampel wilayah. Oke, kita perbesar dulu. Ya, area sampling atau penarikan sampel per wilayah. Cara ini dilakukan karena populasi tidak dapat kerangka sampling. Nah, ya toh, seorang peneliti bisa menempuh dengan cara menentukan sampel itu berdasarkan wilayah. Itu bisa jadi karena awalnya tidak dimiliki kerangka frame atau kerangka data, tabel data, satu tabel yang berisi tentang seluruh karakteristik daripada populasi itu tidak tersedia, maka seorang peneliti dalam rangka menarik sampel bisa dengan cara penarikan sampel berdasarkan penentuan wilayah. Oke, kemudian cara ini dibutuhkan suatu foto udara yang jelas dengan rinci dari wilayah yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui blok-blok yang ada seperti perumahan, pertokoan. Nah, ini jadi teknik penarikan sampel dengan penentuan per wilayah ini bisa dibantu dengan foto satelit. Nah, foto satelit itu tentunya menggunakan aplikasi, misalnya Google Maps atau Google Earth ataupun yang lain yang bisa menangkap suatu wilayah secara detail, lalu kemudian dibuatkan dalam bentuk blok-blok. Ya, ada blok A, blok B, blok C, misalnya perumahan atau pertokoan dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan hasil foto satelit untuk membantu, misalnya menggunakan teknik penarikan sampling wilayah per wilayah ini. Ya, bisa juga menggunakan atlas, tetapi sangat terbatas. Atlas itu apakah yang dalam bentuk lembaran kertas lebar atlas seperti dulu yang kita punya, ataupun misalnya bola bumi, itu tidak bisa karena dia sangat terbatas tingkat ketelitiannya. Tapi kalau menggunakan aplikasi di internet berupa misalnya Google Maps atau Google Earth, itu bisa memungkinkan orang untuk lebih rinci membuat pemetaan wilayah itu. Kemudian teknik penarikan sampel sama seperti penarikan sampel secara bertahap. Ya, itu jadi setelah penentuan wilayah tadi berdasarkan hasil satelit, ada blok-bloknya dan seterusnya, baru kemudian dilakukan penarikan sampelnya secara bertahap berdasarkan misalnya blok A dulu, blok B, blok C dan seterusnya. Tentunya masing-masing blok itu ada karakteristik perang sampel yang masing-masing sudah diketahui oleh seorang peneliti. Oke. Nah, itu yang terakhir terkait dengan cara-cara penarikan sampel berdasarkan probability sampling atau random sampling. Nah, sekarang kita berpindah kepada topik yang kedua. Nah, topik yang kedua ini saya mengingatkan kembali bahwa di awal pembahasan terkait dengan sampel ini kita sudah mengetahui bahwa penarikan sampel itu dengan dua cara, yaitu cara probability sampling atau random sampling dengan cara acak. Dengan pemahaman tadi, setiap unit populasi itu mendapatkan peluang yang sama. Ini kebalikan daripada yang nomor kedua ini, yaitu non probability sampling atau non random sampling. Ini bisa bermakna bahwa penarikan sampel itu tidak berdasarkan peluang-peluang daripada setiap unit
populasi itu memiliki kesempatan, tetapi berdasarkan keinginan daripada seorang peneliti. Dia menentukan siapa yang menjadi sampel itu sesuai dengan keinginan daripada atau kehendak daripada seorang peneliti. Nah, ada penjelasan di bawah kenapa harus non-probability sampling atau kapan bisa non-probability sampling atau non-random sampling ini digunakan. Ya, cara ini digunakan atau dilakukan bila itu artinya menunjukkan waktu, tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian. Nah, itu jadi suatu populasi tidak mungkin. Ya, itu kata-kata tidak mungkin itu berarti tidak ada peluang untuk mendapatkan kerangka sampling, ya, atau kerangka sampling, frame sampling, sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada anggota populasi. Nah, dengan demikian, ya itu jelas sudah kalau tidak ada kerangka sampling atau daftar tentang karakteristik populasi, maka tentunya semua anggota populasi dari suatu penelitian itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama karena tidak ada kerangka samplingnya atau tabel yang berisi populasi itu. Karena itu peneliti tidak dapat membuat generalisasi atau kesimpulan yang dapat mewakili populasi. Hasil analisis hanya berlaku untuk anggota populasi yang diteliti. Nah, itu. Jadi model non-random sampling ini kalau melahirkan kesimpulan, data diambil berdasarkan keinginan daripada si peneliti saja, kemudian data dari setiap sampel itu dianalisis, hasil analisis itu ditarik kesimpulannya itu tidak bisa dijustifikasi atau diberlakukan kepada seluruh populasi yang ada. Nah, ya toh misalnya kita membuat contoh untuk terkait dengan garis datar pertama ataupun garis datar kedua ini, misalnya orang melakukan penelitian terkait dengan jumlah penduduk populasinya adalah seluruh jumlah penduduk Kota Kendari. Karena jumlah begitu banyak penduduk di Kota Kendari, maka seorang peneliti tidak bisa mampu untuk atau tidak memiliki kerangka populasi daripada jumlah penduduk di Kota Kendari, apalagi terkait dengan misalnya topik-topik tertentu, ya toh, misalnya pendapatan penduduk Kota Kendari atau pendidikan, tingkat pendidikan atau dari sisi budaya dan seterusnya. Itu tidak mendapatkan data yang lengkap, maka bisa menggunakan non-random sampling. Akan tetapi kesimpulannya tidak bisa diberlakukan untuk seluruh penduduk Kota Kendari, hanya kepada orang-orang yang tadi dijadikan sebagai populasi. Ya toh, misalnya dia meneliti tentang masalah adat, ya toh, tradisi, misalnya perkawinan adat di Kota Kendari, dia mengambil data terkait dengan adat perkawinan di Kota Kendari, lalu kemudian dia mendapatkan data daripada sampel yang dia tentukan sendiri kepada beberapa orang, ya toh, kemudian menarik kesimpulan itu hanya harus diberlakukan kepada orang-orang yang tadi dia dijadikan sebagai sampel, tidak bisa diberlakukan untuk seluruh wilayah masyarakat yang ada di Kota Kendari, karena Kota Kendari bisa saja banyak sekali ragam budayanya, masyarakat yang berlatar belakang bermacam-macam dengan budaya sekian banyak sehingga tidak bisa diberlakukan. Itu contoh di budaya, tapi untuk hal-hal lain juga dalam hal ini misalnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, gaya hidup, kemudian gender, jenis kelamin, tidak bisa digeneralisasikan kesimpulan daripada data yang didapatkan dari sekian orang. Ya toh? Nah, ini salah satu kelemahan untuk penelitian dengan mengambil data secara non-random sampling. Dengan penarikan sampel non-probability, peneliti tidak dihadapkan pada cara-cara yang rumit. Nah, ini ada kelebihannya. Selain kekurangannya tadi tidak menjustifikasi kesimpulan kepada seluruh anggota populasi, akan tetapi ada kelebihannya, yaitu peneliti tidak dihadapkan pada cara-cara yang rumit. Ya, cara-cara rumit itu macam-macam. Pertama, mulai dari misalnya seperti pada cara-cara penentuan sampel dengan random sampling harus melalui pola-pola yang kita bahas sebelumnya. Tidak perlu dengan ribet kayak begitu.
ataupun selanjutnya data didapat kemudian dibahas dengan pendekatan yang harus hati-hati karena nanti diberlakukan secara umum, maka harus misalnya alat analisisnya, kemudian koefisien yang hasil hitungannya harus dibandingkan, kemudian harus hati-hati jangan sampai terjadi presisi, terjadi error dan seterusnya, jangan sampai itu tidak perlu terjadi karena di sini dikatakan sebagai sebuah kelebihan ketika non-random sampling, penarikan sampel secara tidak acak, bukan acak. Oke. Nah, berikut. Ya, sebagaimana juga penarikan sampling dengan probability sampling ataupun random acak yang ada beberapa teknik. Nah, non-probability sampling, penarikan sampling dengan teknik non-probability sampling juga ada teknik-tekniknya. Nah, di sini ada 4 atau 5 teknik yang kita harus selesaikan pada kesempatan ini. Nah, teknik yang pertama terkait dengan penarikan sampling non-probability sampling ini. Penarikan sampel dengan teknik non-probability sampling, atau saya sebut dengan teknik sangat subjektif, ditentukan sendiri oleh sang peneliti. Yaitu yang pertama, purposive sampling atau penarikan sampel secara sengaja. Nah, sengaja seorang peneliti menarik sampelnya tanpa harus melalui tahapan-tahapan membuat random dan seterusnya. Dia sengaja siapa yang tangannya dia sampai atau siapa yang dia tunjuk, siapa yang dia sukai, itulah yang dijadikan sebagai sampling. Cara ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Nah, tentunya kata sengaja di sini harus dibekali dengan pemahaman seorang peneliti terkait dengan karakteristik populasinya itu dulu, ya toh, mungkin dari sisi bidang ilmunya yang dia ketahui, yang ingin dia teliti terhadap kondisi empiris populasi itu dia sudah tahu persis. Maka ketika dia menentukan atau mengambil sampel daripada populasinya itu boleh disebut dengan kata sengaja, tapi tidak sembarangan. Oke. Kemudian yang kedua, untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Nah ini, jadi sebenarnya garis datar gadar pertama ini dijelaskan dengan gadar yang kedua atau garis datar yang kedua. Nah, yakni kesimpulannya atau singkat kalimatnya adalah orang yang dijadikan sebagai sampel itu adalah betul-betul representatif, mewakili dari segala macam karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau unit-unit populasi yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. Tentunya karakteristik yang ingin dilihatnya itu diwakili oleh seseorang yang dijadikan sebagai sampel. Nah, betul-betul sangat akurat. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya itu, ya toh? Itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan teknik penarikan sampel dengan model non-probability sampling atau non-random sampling. Teknik kedua adalah quota sampling atau penarikan sampel dengan sistem menjatakan. Nah, cara ini mirip dengan stratified atau sistem strata sampling yang pernah kita bahas untuk model probability sampling, yaitu dengan membagi populasi ke dalam sub-populasi sesuai dengan fokus penelitiannya. Ya, sesuai fokus penelitiannya atau sesuai fokus pengetahuan atau bidang ilmu yang ingin diteliti. Penarikan sampel jatah dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci dari setiap strata populasinya. Nah itu. Jadi walaupun di sini kata-kata mirip dengan stratified sampling yang pernah kita bahas untuk model probability sampling atau random sampling, boleh sama, tetapi pada saat untuk mendapatkan siapa yang menjadi samplingnya itu tidak pakai sistem random, sistem memberikan peluang untuk anggota populasi yang sudah dijatakan itu mendapatkan kesempatan. Ini si peneliti yang menentukan sendiri.
setelah dibagi-bagi itu setelah dibuatkan kelas-kelasnya, stratifikasi, misalnya tingkat pendidikan, taruhlah dari sisi tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA sampai doktor, masing-masing kelompok itu sekian orang, dan dari setiap orang dari kelompok-kelompok itu diambil untuk sampel, tidak perlu dengan sistem acak, tetapi sesuka hati daripada tadi kata sengaja tadi, dia ambil sesuka dia daripada seorang peneliti. Misalnya dari tingkat kelompok SD ada 200 orang, maka tidak perlu sistem acak, dia tarik saja 5 orang mewakili sesuka dia. Begitu pula tahapan berikutnya. Oke, nah seperti begitu yang dimaksudkan. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah snowball sampling atau penarikan sampel ala-ala bola salju. Ya, snowball atau snowball sampling atau penarikan sampel model bola salju. Cara penarikan sampel ini dimulai dengan jumlah yang sedikit, akhirnya menjadi banyak dengan beberapa tahap. Ya, kita bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan bola salju di sini adalah misalnya sebuah bola digelindingkan di atas hamparan saldo. Pada awal penggelindingan itu salju yang melengket itu jumlah sedikit, tapi begitu dia digulirkan atau digelindingkan semakin meter, semakin jauh, maka bola salju itu akan menempel sekian banyak saldo ada pada bola itu. Semakin jauh semakin banyak bola salju itu ditempel oleh butiran-butiran atau ya butir-butiran saldo. Nah, itu maksudnya begitu. Sama juga seperti pengambilan sampel dengan model yang disebut dengan snowball ini. Itu pertama menentukan satu atau beberapa orang untuk diwawancarai, ya toh. Di awal tentukan 2-3 orang atau siapa berapapun sebagai awal titik memulai wawancara. Selanjutnya orang-orang tersebut, orang-orang misalnya 5 orang yang ditentukan di awal tadi akan berperan sebagai titik start atau titik awal dalam rangka penarikan sampel berikutnya. Nah, mereka 5 orang ini setelah kita wawancarai, lalu kemudian mereka merekomendasikan orang-orang lain, mungkin dari keluarganya, dari kenalannya, dari temannya, apa dan seterusnya yang menurut hemat dia bisa ada peluang untuk mendapatkan informasi dan data daripada dia. Itu yang kita sebut dengan penarikan sampel ala bola salju. Ada kelemahannya. Satu kelemahannya adalah sampel yang pada tahap berikutnya adalah orang-orang terdekat, peer group. Karena itu orang pertama dipilih lebih dari satu. Nah, ya toh, apalagi kalau misalnya si peneliti ini dia ada semacam taruhan berupa kompensasi kepada siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan, apakah dikasih gula-gula kah, dikasih amplop kah, dikasih pulsa dan seterusnya, otomatis orang yang pertama dia wawancara itu dia berpikir daripada rezeki ini jatuh ke orang lain, kasih ke keluarganya. Itu bisa memungkinkan banyak kelemahan. Bisa saja keluarganya karena faktor kompensasi, padahal kualitas data yang didapat dari keluarganya bisa saja kalau dibandingkan orang lain masih kurang. Nah, oleh karena itu solusinya adalah harus dimulai dari lebih dari satu orang supaya peluang mendapatkan informasi lebih banyak itu lebih bagus. Oke, seperti begitu. Kemudian yang keempat masih terkait dengan teknik penarikan sampel dengan model non-probability sampling atau non-random, yaitu sequential sampling atau quintal. Nah, kalau bahasa Indonesia itu quintal, sequential sampling. Penarikan sampel ini dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Kemudian jika hasilnya dilakukan, maka sampel diambil yang lebih besar dan seterusnya. Nah, itu. Jadi model penarikan sampel secara subjektif dengan model sequential sampling ini memungkinkan untuk dilakukan berkali-kali. Mulai dari jumlah sedikit, misalnya jumlah satuan orang, 1, 2, 3 sampai 9 orang, belum memberikan informasi yang lengkap, maka pada tahap berikut dia tambah lagi. Mungkin tambahnya adalah puluhan, tambahnya juga bisa satuan, bahkan ratusan, dengan maksud supaya dibuatkan berkali-kali mendapatkan hasil analisis atau
kesimpulan yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Ini salah satu teknik dalam rangka penarikan sampel oleh seorang peneliti yang berdasarkan keinginannya, yaitu sequential sampling. Oke. Yang kelima, accidental atau haphazard sampling, penarikan sampel secara kebetulan. Nah, penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemui. Nah, ini toh. Jadi seorang peneliti dia mungkin jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke kota, ke mana, atau mungkin ada di lokasi penelitian, dia ingin mendapatkan informasi tentang apa yang ingin diteliti. Begitu ketemu orang itu, tangannya sampai, dia ajak makan atau bagaimana, langsung dia dapatkan informasi dari situ pada saat itu. Nah, itu berarti disebut dengan teknik penarikan sampel secara kebetulan. Kebetulan ketemu di jalan, kebetulan dapat orangnya, kebetulan diinformasikan, kebetulan dikasih datanya. Nah, semuanya kebetulan. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemui. Oke. Nah, itulah 5 teknik terkait dengan penarikan sampel model non-probability sampling atau non-random sampling. Apa yang kita bahas terkait dengan sampel ini, yang sebelumnya adalah populasi, keseluruhan itu bagian yang sangat penting terkait dengan orang belajar statistik, pengolahan data. Ya toh? Sebenarnya bicara tentang data bukan hanya ini, kita bicara tentang sampel, populasi sampel saja, tetapi banyak sekali pembahasan terkait dengan data itu. Kata data itu bermakna statistik juga. Data berarti sesuatu yang berubah-ubah. Ada berbagai macam jenis data dan seterusnya, dari sisi matematikanya, dari sisi statistikanya, seterusnya itu dibahas lebih luas. Mungkin pada statistika 1 sudah diperkenalkan, dan sangat penting juga untuk dibahas yang ini yang sudah kita selesaikan dari video pertama sampai ketiga ini terkait dengan populasi kemudian sampel. Maka saya mengakhiri dengan sebuah kalimat, yaitu penentuan populasi dan sampel harus dilalui bila benar-benar ingin menjadi sarjana yang jujur. Nah, itulah kata penutup daripada kuliah sampel, populasi sampel ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah Statistika Ekonomi 2, yakni topik populasi dan sampling. Nah, populasi sendiri sudah kita bahas pada satu video, kemudian sampling kita sudah bahas pada video sebelum ini, akan tetapi belum tuntas. Maka kita sambung dengan video ini untuk menyelesaikan. Kalau tidak salah pada video lalu kita sampai ke sini, yaitu nomor 4, cluster sampling atau penarikan sampling berkelompok. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Itu adalah masing-masing itu adalah teknik penarikan sampling dengan model probability sampling atau random sampling. Penarikan sampling dengan
random sampling itu ada beberapa teknik. Ada 6 teknik. Dari 6 teknik itu 4 sudah kita bahas, yaitu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Kemudian kita akan lanjut kepada teknik yang kelima dan keenam. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa teknik yang sedang kita bahas dan kemudian saya selesaikan nomor 5, 6 ini terkait dengan cara penarikan sampel dengan pendekatan probability sampling atau random sampling. Itu maknanya adalah si peneliti atau orang yang mengambil data itu menentukan sampling atau penarikan sampel, menentukan penarikan sampel itu dengan cara acak. Dan dengan demikian, kalau acak berarti ada setiap orang, setiap unit, setiap bagian atau elemen dari suatu populasi itu mendapatkan peluang, kesempatan. Ada masing-masing memiliki tingkat kemungkinan, ada istilah probability sampling. Probability itu artinya kemungkinan untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, itu pengertian daripada penarikan sampling dengan model probability sampling atau disebut dengan istilah random sampling. Random itu artinya mengacak. Tentunya dengan cara-cara atau 6 cara. 4 diantaranya sudah kita bahas. Yang keempat ini sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, nah itu. Yang kelima yaitu multi-stage sampling atau penarikan sampel secara bertahap. Nah, hampir sama dengan klaster. Nah, klaster ini adalah salah satu teknik yang sudah kita bahas pada video lalu. Dengan tahap lebih dari 1 kali. Misalnya provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan atau desa, dan seterusnya. Bisa juga dibalik, mulai dari yang terendah yaitu RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Artinya dibuatkan dalam bentuk klaster, kemudian penarikan sampelnya itu secara bertahap. Ada populasi yang dikelompokkan sebagai populasi di level provinsi, kemudian populasi di level kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, bawah. Lalu setiap level itu, setiap tahap itu ditarik masing-masing perwakilannya atau sampelnya, tentunya dengan model acak ini, model acak. Semua populasi yang tergabung di dalam semua tahap ini, apakah di tahap provinsi, kabupaten, dan seterusnya, punya peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Itu sebagai penjelasan nomor 5, salah satu teknik penarikan sampel terkait dengan random sampling atau probability sampling. Oke, yang keenam atau yang terakhir daripada teknik penarikan sampel dengan asumsi random sampling atau probability sampling, yaitu nomor 6 ini area sampling atau penarikan sampel wilayah. Oke, kita perbesar dulu. Ya, area sampling atau penarikan sampel per wilayah. Cara ini dilakukan karena populasi tidak dapat kerangka sampling. Nah, ya toh? Seorang peneliti bisa menempuh dengan cara menentukan sampel itu berdasarkan wilayah. Itu bisa jadi karena awalnya tidak dimiliki kerangka frame atau kerangka data, tabel data, satu tabel yang berisi tentang seluruh karakteristik daripada populasi itu tidak tersedia. Maka seorang peneliti dalam rangka menarik sampel bisa dengan cara penarikan sampel berdasarkan penentuan wilayah. Oke, kemudian cara ini dibutuhkan suatu foto udara yang jelas dengan rinci dari wilayah yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui
blok-blok yang ada seperti perumahan, pertokoan. Nah ini jadi teknik penarikan sampel dengan penentuan per wilayah ini bisa dibantu dengan foto satelit. Nah foto satelit itu tentunya menggunakan aplikasi, misalnya apa itu Google Maps atau Google Earth ataupun yang lain yang bisa menangkap suatu wilayah secara detail, lalu kemudian dibuatkan dalam bentuk blok-blok. Ya, ada blok A, blok B, blok C, misalnya perumahan atau pertokoan dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan hasil foto satelit untuk membantu, misalnya menggunakan teknik penarikan sampling wilayah per wilayah ini. Ya, bisa juga menggunakan atlas, tetapi sangat terbatas atlas itu. Atlas itu apakah yang dalam bentuk lembaran kertas lebar, atlas seperti dulu yang kita punya, ataupun misalnya bola bumi. Nah, itu tidak bisa, karena dia sangat terbatas tingkat ketelitiannya. Tapi kalau menggunakan aplikasi di internet berupa misalnya Google Maps atau Google Earth, nah itu bisa memungkinkan orang untuk lebih rinci membuat pemetaan wilayah itu. Kemudian teknik penarikan sampel sama seperti penarikan sampel secara bertahap. Ya itu, jadi setelah penentuan wilayah tadi berdasarkan hasil satelit, ada blok-bloknya dan seterusnya, baru kemudian dilakukan penarikan sampelnya secara bertahap berdasarkan misalnya blok A dulu, blok B, blok C dan seterusnya. Tentunya masing-masing blok itu ada karakteristik perang sampel yang masing-masing sudah diketahui oleh seorang peneliti. Oke. Nah, itu yang terakhir terkait dengan cara-cara penarikan sampel berdasarkan probability sampling atau random sampling. Nah, sekarang kita berpindah kepada topik yang kedua. Nah, topik yang kedua ini saya mengingatkan kembali bahwa di awal pembahasan terkait dengan sampel ini kita sudah mengetahui bahwa penarikan sampel itu dengan dua cara, yaitu cara probability sampling atau random sampling dengan cara acak. Dengan pemahaman tadi, setiap unit populasi itu mendapatkan peluang yang sama. Ini kebalikan daripada yang kedua ini, yaitu non probability sampling atau non random sampling. Ini bisa bermakna bahwa penarikan sampel itu tidak berdasarkan peluang-peluang daripada setiap unit populasi itu memiliki kesempatan, tetapi berdasarkan keinginan daripada seorang peneliti. Dia menentukan siapa yang menjadi sampel itu sesuai dengan keinginan daripada atau kehendak daripada seorang peneliti. Nah, ada penjelasan di bawah kenapa harus non-probability sampling atau kapan bisa non-probability sampling atau non-random sampling ini digunakan. Ya, cara ini digunakan atau dilakukan bila itu artinya menentukan waktu, tidak mungkin diperoleh daftar yang lengkap dari populasi penelitian. Nah, itu jadi suatu populasi tidak mungkin. Ya, itu kata-kata tidak mungkin itu berarti tidak ada peluang untuk mendapatkan kerangka sampling, ya, atau kerangka sampling, frame sampling, sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada anggota populasi. Nah, dengan demikian, ya itu jelas sudah kalau tidak ada kerangka sampling atau daftar tentang karakteristik populasi, maka tentunya semua anggota populasi dan suatu penelitian itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama karena tidak ada kerangka samplingnya atau tabel yang berisi populasi itu. Karena itu peneliti tidak dapat membuat generalisasi atau kesimpulan yang dapat mewakili populasi. Hasil analisis hanya berlaku untuk anggota populasi yang diteliti. Nah itu. Jadi model non-random sampling ini kalau melahirkan kesimpulan, data diambil berdasarkan keinginan daripada si peneliti saja, kemudian data dari setiap sampel itu dianalisis, hasil analisis itu ditarik kesimpulannya itu tidak bisa dijustifikasi atau diberlakukan kepada seluruh populasi yang ada.
Nah, ya toh misalnya kita membuat contoh untuk terkait dengan garis datar pertama ataupun garis datar kedua ini, misalnya orang melakukan penelitian terkait dengan jumlah penduduk populasinya adalah seluruh jumlah penduduk Kota Kendari. Karena jumlah begitu banyak penduduk di Kota Kendari, maka seorang peneliti tidak bisa mampu untuk atau tidak memiliki kerangka populasi daripada jumlah penduduk di Kota Kendari, apalagi terkait dengan misalnya topik-topik tertentu, ya toh, misalnya pendapatan penduduk Kota Kendari atau pendidikan, tingkat pendidikan atau dari sisi budaya dan seterusnya, itu tidak mendapatkan data yang lengkap, maka bisa menggunakan non-random sampling. Akan tetapi kesimpulannya tidak bisa diberlakukan untuk seluruh penduduk Kota Kendari, hanya kepada orang-orang yang tadi dijadikan sebagai populasi. Ya toh, misalnya dia meneliti tentang masalah adat, ya toh, tradisi, misalnya perkawinan adat di Kota Kendari, dia mengambil data terkait dengan perkawinan adat di Kota Kendari, lalu kemudian dia mendapatkan data daripada sampel yang dia tentukan sendiri kepada beberapa orang, ya toh, kemudian menarik kesimpulan itu hanya harus diberlakukan kepada orang-orang yang tadi dia dijadikan sebagai sampel, tidak bisa diberlakukan untuk seluruh wilayah masyarakat yang ada di Kota Kendari, karena Kota Kendari bisa saja banyak sekali ragam budayanya, masyarakat yang berlatar belakang bermacam-macam dengan budaya sekian banyak sehingga tidak bisa diberlakukan. Itu contoh di budaya, tapi untuk hal-hal lain juga, dalam hal ini misalnya tingkat pendapatan, gaya hidup, kemudian gender, jenis kelamin, tidak bisa digeneralisasikan kesimpulan daripada data yang didapatkan dari sekian orang. Ya toh? Nah, ini salah satu kelemahan untuk penelitian dengan mengambil data secara non-random sampling. Dengan penarikan sampel non-probability, peneliti tidak dihadapkan pada cara-cara yang rumit. Nah, ini ada kelebihannya. Selain kekurangannya tadi tidak menjustifikasi kesimpulan kepada seluruh anggota populasi, akan tetapi ada kelebihannya, yaitu peneliti tidak dihadapkan pada cara-cara yang rumit. Ya, cara-cara rumit itu macam-macam. Pertama, mulai dari misalnya seperti pada cara-cara penentuan sampel dengan random sampling yang harus melalui pola-pola yang kita bahas sebelumnya, tidak perlu dengan ribet kayak begitu. Ataupun selanjutnya data didapat kemudian dibahas dengan pendekatan yang harus hati-hati karena nanti diberlakukan secara umum, maka harus misalnya alat analisisnya, kemudian koefisien yang hasil hitungannya harus dibandingkan, kemudian harus hati-hati jangan sampai terjadi presisi, terjadi error dan seterusnya, jangan sampai itu tidak perlu terjadi karena di sini dikatakan sebagai sebuah kelebihan ketika non-random sampling, penarikan sampel secara tidak acak, bukan acak. Oke. Nah, berikut. Ya, sebagaimana juga penarikan sampling dengan probability sampling ataupun random acak yang ada beberapa teknik. Nah, non-probability sampling, penarikan sampling dengan teknik non-probability sampling juga ada teknik-tekniknya. Nah, di sini ada 4 atau 5 teknik yang kita harus selesaikan pada kesempatan ini. Nah, teknik yang pertama terkait dengan penarikan sampling non-probability sampling ini. Penarikan sampel dengan teknik non-probability sampling, atau saya sebut dengan teknik sangat subjektif, ditentukan sendiri oleh sang peneliti. Yaitu yang pertama, purposive sampling atau penarikan sampel secara sengaja. Nah, sengaja seorang peneliti menarik sampelnya tanpa harus melalui tahapan-tahapan membuat random dan seterusnya. Dia sengaja siapa yang tangannya dia sampai, atau siapa yang dia tunjuk, siapa yang dia sukai, itulah yang dijadikan sebagai sampling.
Cara ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Nah, tentunya kata sengaja di sini harus dibekali dengan pemahaman seorang peneliti terkait dengan karakteristik populasinya itu dulu. Ya toh, mungkin dari sisi bidang ilmunya yang dia ketahui, yang ingin dia teliti terhadap kondisi empiris populasi itu dia sudah tahu persis. Maka ketika dia menentukan atau mengambil sampel daripada populasinya itu boleh disebut dengan kata sengaja tapi tidak sembarangan. Oke. Kemudian yang kedua, untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Nah ini, jadi sebenarnya garis datar gadar pertama ini dijelaskan dengan gadar yang kedua atau garis datar yang kedua. Yakni kesimpulannya atau singkat kalimatnya adalah orang yang dijadikan sebagai sampel itu adalah betul-betul representatif, mewakili dari segala macam karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau unit-unit populasi yang ingin diteliti oleh seorang peneliti. Tentunya karakteristik yang ingin dilihatnya itu diwakili oleh seseorang yang dijadikan sebagai sampel. Nah, betul-betul sangat akurat. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya itu, ya toh? Itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan teknik penarikan sampel dengan model non probability sampling atau non random sampling. Teknik kedua adalah quota sampling atau penarikan sampel dengan sistem menjatakan. Nah, cara ini mirip dengan stratified atau sistem strata sampling yang pernah kita bahas untuk model probability sampling, yaitu dengan membagi populasi ke dalam subpopulasi sesuai dengan fokus penelitiannya. Ya, sesuai fokus penelitiannya atau sesuai fokus pengetahuan atau bidang ilmu yang ingin diteliti. Penarikan sampel jatah dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci dari setiap strata populasinya. Nah itu. Jadi walaupun di sini kata-kata mirip dengan stratified sampling yang pernah kita bahas untuk model probability sampling atau random sampling, boleh sama, tetapi pada saat untuk mendapatkan siapa yang menjadi samplingnya itu tidak pakai sistem random. Sistem memberikan peluang untuk anggota populasi yang sudah dijatakan itu mendapatkan kesempatan. Ini si peneliti yang menentukan sendiri setelah dibagi-bagi itu, setelah dibuatkan kelas-kelasnya, stratifikasi misalnya tingkat pendidikan, taruhlah dari sisi tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA sampai doktor, masing-masing kelompok itu sekian orang. Dan dari setiap orang dari kelompok-kelompok itu diambil untuk sampel, tidak perlu dengan sistem acak, tetapi sesuka hati daripada tadi kata sengaja tadi. Dia ambil sesuka dia daripada seorang peneliti. Misalnya dari tingkat kelompok SD ada 200 orang, maka tidak perlu sistem acak, dia tarik saja 5 orang mewakili sesuka dia. Begitu pula tahapan berikutnya. Oke. Nah, seperti begitu yang dimaksudkan. Kemudian yang berikut yang ketiga adalah snowball sampling atau penarikan sampel ala-ala bola salju. Ya, snowball sampling atau penarikan sampel model bola salju. Cara penarikan sampel ini dimulai dengan jumlah yang sedikit, akhirnya menjadi banyak dengan beberapa tahap. Ya, kita bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan bola salju di sini adalah misalnya sebuah bola digelindingkan di atas hamparan saldo. Pada awal penggelindingan itu salju yang melengket itu jumlah sedikit, tapi begitu dia digulirkan atau digelindingkan semakin meter semakin jauh, maka bola salju itu akan menempel sekian banyak saldo ada pada bola itu, semakin jauh semakin banyak bola salju itu ditempel oleh butiran-butiran atau butir-butiran saldo. Nah, itu maksudnya begitu. Sama juga seperti pengambilan sampel dengan model yang disebut dengan snowball ini. Itu pertama menentukan satu atau beberapa orang untuk diwawancarai, atau di awal tentukan 2-3 orang atau berapapun sebagai awal titik memulai wawancara.
Selanjutnya orang-orang tersebut, orang-orang misalnya 5 orang yang ditentukan di awal tadi akan berperan sebagai titik start atau titik awal dalam rangka penarikan sampel berikutnya. Nah, mereka 5 orang ini setelah kita wawancarai, lalu kemudian mereka merekomendasikan orang-orang lain, mungkin dari keluarganya, dari kenalannya, dari temannya, apa dan seterusnya yang menurut hemat dia bisa ada peluang untuk mendapatkan informasi dan data daripada dia. Itu yang kita sebut dengan penarikan sampel ala bola salju. Ada kelemahannya. Satu kelemahannya adalah sampel yang pada tahap berikutnya adalah orang-orang terdekat, peer group. Karena itu orang pertama dipilih lebih dari satu. Nah, ya toh, apalagi kalau misalnya si peneliti ini dia ada semacam taruhan berupa kompensasi kepada siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan, apakah dikasih gula-gula kah, dikasih amplop kah, dikasih pulsa dan seterusnya, otomatis orang yang pertama dia wawancara itu dia berpikir daripada rezeki ini jatuh ke orang lain, kasih ke keluarganya. Itu bisa memungkinkan banyak kelemahan. Bisa saja keluarganya karena faktor kompensasi, padahal kualitas data yang didapat dari keluarganya bisa saja kalau dibandingkan orang lain masih kurang. Nah, oleh karena itu solusinya adalah harus dimulai dari lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang supaya peluang mendapatkan informasi lebih banyak itu lebih bagus. Oke, seperti begitu. Kemudian yang keempat masih terkait dengan teknik penarikan sampel dengan model non-probability sampling atau non-random, yaitu sequential sampling atau quintal. Nah, kalau bahasa Indonesia itu quintal, sequential sampling. Penarikan sampel ini dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Kemudian jika hasilnya dilakukan, maka sampel diambil yang lebih besar dan seterusnya. Nah, itu. Jadi model penarikan sampel secara subjektif dengan model sequential sampling ini memungkinkan untuk dilakukan berkali-kali. Mulai dari jumlah sedikit, misalnya jumlah satuan orang, 1, 2, 3, sampai 9 orang, belum memberikan informasi yang lengkap, maka pada tahap berikut dia tambah lagi. Mungkin tambahnya adalah puluhan, tambahnya juga bisa satuan, bahkan ratusan, dengan maksud supaya dibuatkan berkali-kali mendapatkan hasil analisis atau kesimpulan yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Ini salah satu teknik dalam rangka penarikan sampel oleh seorang peneliti yang berdasarkan keinginannya, yaitu sequential sampling. Oke. Yang kelima, accidental atau haphazard sampling. Penarikan sampel secara kebetulan. Nah, penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemui. Nah, ini toh. Jadi seorang peneliti dia mungkin jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke kota, ke mana, atau mungkin ada di lokasi penelitian, dia ingin mendapatkan informasi tentang apa yang ingin diteliti. Begitu ketemu orang itu, tangannya sampai, dia ajak makan atau bagaimana, langsung dia dapatkan informasi dari situ. Pada saat itu, nah itu berarti disebut dengan teknik penarikan sampel secara kebetulan. Kebetulan ketemu di jalan, kebetulan dapat orangnya, kebetulan diinformasikan, kebetulan dikasih datanya. Nah, semuanya kebetulan. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemui. Oke. Nah, itulah 5 teknik terkait dengan penarikan sampel model non-probability sampling atau non-random sampling. Apa yang kita bahas terkait dengan sampel ini yang sebelumnya adalah populasi, keseluruhan itu bagian yang sangat penting terkait dengan orang belajar statistik.
pengolahan data, ya toh? Sebenarnya bicara tentang data bukan hanya ini, kita bicara tentang populasi sampel saja, tetapi banyak sekali pembahasan terkait dengan data itu. Kata data itu bermakna statistik juga. Data berarti sesuatu yang berubah-ubah. Ada berbagai macam jenis data dan seterusnya, dari sisi matematikanya, dari sisi statistikanya, seterusnya itu dibahas lebih luas. Mungkin pada statistika 1 sudah diperkenalkan, dan sangat penting juga untuk dibahas yang ini yang sudah kita selesaikan dari video pertama sampai ketiga ini terkait dengan populasi kemudian sampel. Maka saya mengakhiri dengan sebuah kalimat, yaitu penentuan populasi dan sampel harus dilalui bila benar-benar ingin menjadi sarjana yang jujur. Nah, itulah kata penutup daripada kuliah populasi sampel ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.